Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat tanggal 23 siang, kan wafatnya tanggal 24 malam jam 2.30. Tanggal 23 siang saya telepon ke salah seorang yang dia secara batin itu sangat kuat lah. Sangat kuat. Lalu saya tanya, "Ustadz, ini kakak saya kondisinya begini, gimana tuh Ustadz?" Lalu kata dia, jawaban dia gini, "Di satu sisi ini adalah musibah." Wah, kalau beliau udah kasih kode begitu, saya udah tahu ini kira-kira nih, ya ini kakak saya bakal diambil oleh Allah. Di satu sisi ini adalah musibah, kata beliau. Tapi di sisi lain kita harus bersyukur karena beliau sedang ditemani oleh guru mursyidnya. Nah, alhamdulillah. Kata ustadz tersebut, Ustadz Cecep di Kebun Nanas, dia bilang, guru mursyid tidak akan meninggalkan muridnya ketika sakaratul maut, meskipun murid itu murid yang bangor. Kata Ustadz Cecep, bahasanya pakai bangor, agak jarang majlis dikit, tetap tidak akan dibiarkan. Saya cari dasarnya dari mana nih Ustadz ngomong begitu tuh. Saya tanya kepada para kiai ini dasarnya dari mana kok Ustadz bilang begitu. Oh, ternyata ada sebuah keterangan di dalam kitab Mizanul Kubro, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di dalam keterangan itu dikatakan waqad dzakarna fi kitabil ajwibah an a'immatil fuqaha was sufiyah. Saya terjemahin aja ya. Sudah tersebut dalam kitab Ajwibah tentang pimpinan-pimpinan fikih, pimpinan madhab was sufiyah, dan pimpinan-pimpinan sufi, guru-guru tarekat. Anna a'immatul fuqaha, bahwa pimpinan-pimpinan fuqaha itu was sufiyah, dan para sufi itu kulluhum yasfa'un, mereka itu bisa menolong, memberi syafaat. Tuh, memberi syafaat. Loh, syafaat bukannya punya nabi? Nanti kita lihat ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Fi muqallidihim, memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Wa yulahiduna, dan menemani ahadahum, muridnya itu, inda tulu'i ruhihi, ketika lepas ruhnya. Tuh, jadi mursyid yang benar itu dia akan menemani muridnya bahkan ketika lepas ruhnya. Teman-teman, ini ujian yang paling berat. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan ketika kita mau meninggal itu ada walil mauti sakarat, kata Nabi, kematian itu punya sakarat. Sakarat itu mabuk. Mabuk itu wah luar biasa lah. Kayak semua ini muter lah begitu. Lalu saat itu banyak godaan setan. Iblis berkata, ini orang goda semaksimal mungkin, karena kalau sebentar lagi kita nggak bisa goda lagi dia. Inilah kesempatan kita terakhir menyesatkan dia. Itu kata iblis. Nah, maka ini kan udah injury time ya. Injury time, berusaha sebaik-baiknya pemain itu. Kalau perlu mempertahankan kemenangan, kalau bisa striker ikut bertahan. Kalau perlu mencetak gol, kalau bisa kiper ikut nyundul saat tendangan sudut, begitu kan? Ini injury time, sebaik-baiknya. Begitu pula iblis dan bala tentaranya. Saat kita mau meninggal, itu saat godaan yang paling berat. Maksimal iblis bahkan menjelma berupa orang-orang yang kita cintai. Ada berupa anak, ada berupa bapak kita. Lalu bapak kita berkata, "Nah, kamu kan ayah yang membesarkan, sekarang keluarlah dari Islam." Itu seperti itu, ada keterangan seperti itu. Bahkan berupa ibunya, "Nah, kamu kan tempat kamu ini perut mama, kamu juga mama besarkan, sekarang tolong ikuti mama, turuti mama, keluarlah dari Islam." Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berat banget yang namanya ujian kematian itu. Maka bisa jadi ketika ujian ini datang, ujian ini sakarat, nih anak saya ini Hikaru nih, dia nggak dengar karena ujian lagi luar biasa. Ini ya Allah, Allahu Akbar, kata dia begitu. Allahu Akbar, begitu, sampai begitu Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ya Allah, itu ujian sangat berat. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saat itu yang nemeninnya itu bimbing zikir apa enggak? Kalau bimbing zikir kira-kira terdengar apa enggak, tembus apa enggak? Saat itu guru mursyid menemani. Itu menurut kitab Mizanul Kubro karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, jadi itulah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli kepada kepada umatnya. Pengganti-pengganti beliau begitu peduli, tetapi skupnya tentunya bukan seluruh umat Islam. Orang-orang setia untuk taat kepada beliau, dan beliau akan bimbing, dan beliau akan membantu ketika proses-proses susah, asal taat kepada saya. Apa janji setia itu? Itulah talqin zikir. Saya berjanji untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah. Kan Pak Kiai Wafi sudah memberikan ya. Ayo, siap mengamalkan, siap aku amalkan la ilaha illallah. Itu janji setia. Berarti kita terikat janji. Nah, maka ketika kita amalkan, kita adalah murid beliau. Insya Allah secara ruh beliau akan menemani kita. Emang bisa begitu? Bisa. Kalau orang latihan fisik, maka dia memiliki kemampuan fisikal di luar kebiasaan. Katakanlah bagus Kahfi, wah pemain selek Garuda, Garuda ya, selek Garuda, wah luar biasa, naluri mencetak golnya, ketenangan di depan gawangnya, kecepatan, wah hebat lah. Muhammad Salah, wah itu larinya, waduh kayak setan. Emang setan kenceng larinya? Nggak tahu ya. Pokoknya larinya luar biasa. Tapi itulah Roberto Carlos, dia bisa melengkung begini loh, kok bisa gol. Ini orang biasa nggak bisa nih, hanya orang-orang yang betul-betul berlatih. Kok melengkung begini, mencetak gol. Nah itu ya, begitu pula ruh. Orang-orang yang latihan ruh, dia bisa melakukan yang ruh-ruh lain tidak bisa. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Kita lanjutin ya. Yasfa'una fi muqallidihim wa yulahiduna ahadahum inda tulu'i ruhihi wa inda su'ali mungkarin wa nakir. Dan ketika ditanya oleh mungkar wa nakir lahu kepada dia, wa inda nasri wal hasri, ketika dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, wal hisabi, dan ketika dihisab mereka ikut membantu bagaimana? Mendoakan begitu. Wal mizan, dan di mizan, wasirat, dan di sirat, wala yaghfuluna anhum fi mauqifin minal mawaqif. Dia seorang guru itu yang betul-betul guru tidak akan melupakan mereka di setiap terminal, di setiap fase-fase dari berbagai fase. Tuh. Walamma, ini ketika ya, ada contoh. Walamma mata syekhuna, ketika guru kami meninggal, Syekhul Islam Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Laqani, Syekh Nasiruddin Al-Laqani meninggal, ra'ahu ba'dus sholihin, sebagian orang-orang soleh melihat fil manam, di dalam tidurnya. Faqala lahu, maka dikatakanlah kepada dia, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu? Faqala, maka berkatalah itu Syekhul Islam Nasiruddin Al-Laqani, lamma ajlasanil malakani fil qabri, ketika ada dua malaikat di dalam kubur mendudukkan aku, lias alani, dua malaikat itu bertanya kepadaku, atahum al Imam Malik, datang kepada mereka Imam Malik. Imam Malik ini yang ahli fikih. Faqala, maka Imam Malik berkata, mithlu hadza yahtaju ila su'alin fi imanihi billahi wa rasulih. Kata Imam Malik, orang kayak gini ente masih tanya tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Imam Malik, kepada malaikat mungkar dan nakir di dalam mimpi orang-orang soleh saat itu. Yang mimpi bukan satu, banyak. Lalu tanhiyah anhu, pergilah dari dia, menjauhlah dari dia. Fatanhiyah anni, maka menjauhilah dua malaikat dari aku. Kata Imam Nasiruddin Al-Laqani. Intah, selesai. Satu lagi deh, sebelum ini saya sedikit saja. Ada teman saya namanya Pak Nasir. Pak Nasir punya adiknya kanker, sudah stadium tinggi kalau nggak salah penyakitnya kanker. Lalu Pak Nasir pikir, nih gimana cara nyelamatin adik saya nih? Kalau secara medis agak susah, ya udah deh minimal diselamati secara spiritualnya deh. Diajak menjumpai Pak Wafiuddin, mendapatkan talqin dzikir saat itu, lalu diamalkan. Lalu Pak Nasir cerita, ini guru kita, ini wajah-wajahnya nih, guru kita seperti ini. Nah guru kita ini kayak gini lah ya wajahnya, ini guru kita seperti ini beliaulah yang membimbing ruh kita, ayo amalkan dzikir. Diamalkan tuh sama adiknya. Kurang lebih 2 minggu ngamalin itu, lalu adiknya datang. Saat itu adiknya penyakitnya semakin parah. Lalu dia panggil kakaknya, kak sini kak, itu udah pada datang. Siapa?
Itu siapa itu? Itu orang yang kakak ceritain ke saya, orang yang kakak itu tunjukkan gambarnya ke saya, itu yang kakak itu guru kita, dia datang kak, gitu ya. Pas dia datang cerita, ya kakaknya kan gak ngeliat, tapi orang yang menjelang meninggal ini masih bisa komunikasi. Itu dia datang kak, alhamdulillah dia datang. Tak lama kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kakaknya Pak Nasir cerita ke saya, kata dia, ya Allah. Jadi sudah puluhan orang yang menyaksikan seperti itu. Kalau mau nggak percaya boleh, nanti tunggu meninggalnya aja ya. Nah, jadi yang penting Anda aktif aja dulu. Ini luar biasa. Maka saya ingin sampaikan ke teman-teman yang aktif mengamalkan zikir, beruntunglah karena Anda sudah punya guru yang makomnya tinggi, yang bisa melakukan proses-proses atau aktivitas-aktivitas ruh yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Nah, ini sangat memungkinkan bagi. Emang bisa ruh berinteraksi lagi? Bisa aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Mi'raj ketemu siapa aja? Nabi Musa. Saya mau tanya, Nabi Musa udah meninggal belum? Udah kan? Kenapa masih bisa ketemu ruhnya Nabi Musa? Nabi Musa memiliki kualitas ruh yang begitu tinggi, sehingga ketika sudah wafat pun ruhnya masih bisa kemana-mana. Nah begitu. Tapi kalau orang yang disiksa, ente mau kemana loh? Belum selesai urusan, begitu kan? Itu nggak bisa kemana-mana. Para aulia nggak begitu. Para aulia itu masih bisa kemana-mana, masih bisa mendoakan. Bahkan bukan hanya inda tulu'i ruhihi tadi kata di dalam kitab Al-Mizanul Kubra, tetapi juga ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, bagaimana syafaatnya? Syafaatnya berupa permohonan doa. Nah inilah di sekarat, di kubur, dibangkit, di mahsyar, di hisab, di mizan, di sirat, itu ditolong semua. Pertolongannya bagaimana? Tentu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mendoakan, menemani saat luar biasa, kejadian yang luar biasa, zikir yang kita bacakan aja itu orang belum tentu dengar, tetapi ada guru dengan kekuatan tertentu, dia menemani murid-muridnya ketika sakaratul maut, saat ujian yang paling berat selama hidup. Nah itulah, ini kita bersyukurnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita kaji beberapa hadis. Fayaqulullahu azza wa jalla, ini hadisnya panjang sekali ya, satu halaman sendiri ini. Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yaqbuta illa arhamar rahimin. Allah berfirman, saat itu ini lagi proses syafaat nih. Para malaikat, para nabi, orang-orang mukmin telah memberi syafaat, tinggal Zat yang Maha Penyayang. Maksudnya apa tinggal Zat yang Maha Penyayang? Itu semua itu hakikatnya syafaat itu dari Allah yang Maha Penyayang. Nah itu. Dalam hadis lain riwayat Bukhari, fayasfa'un nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minun. Kemudian Nabi memberi syafaat, malaikat juga memberi syafaat, orang-orang beriman juga bisa ngasih syafaat. Maksudnya apa? Memohonkan kepada Allah, ya Allah tolonglah dia ya Allah. Nah ini. Jadi orang-orang dengan kualitas spiritual tertentu, dia bisa memohon kepada Allah. Apalagi yang memohon adalah kekasihnya Allah, Allah akan sangat mendengarkan. Nah itu. Maka penting kita ini punya guru yang waliullah. Nah penting, karena mereka akan meminta kepada Allah. Permintaannya adalah permintaan dari seorang hamba prioritas, dari kekasihnya. Oke, selanjutnya dalam surat Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada suatu hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, mereka ini akan membaca kitabnya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Oh, didoakan oleh para imam-imamnya tuh. Nah, emang bisa selain Rasul memberi syafaat? Bisa. Yusyafa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Yusyafa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Orang syahid memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Tuh, orang yang syahid ya, berperang di jalan Allah, dia bisa memberi syafaat, punya voucher syafaat. Ada 70 dia voucher syafaatnya tuh. Jadi enak tuh. Jadi
Rasulullah memberi syafaat, iya itulah syafaatul uzma, syafaat yang teragung. Setelah Rasul memberi syafaat, para nabi memberi syafaat. Setelah itu para wali memberi syafaat. Para malaikat juga, ya Allah selamatkanlah dia ya Allah. Nah, di dalam hadis riwayat Tabrani, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'u, surat Al-Anbiya ya, wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyrikun. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat. Nah, ini orang-orang mukmin ya, melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi meskipun dimintakan syafaat, ujung-ujungnya Allah yang meridhoi. Tergantung Allah, semua itu terserah Allah. Meskipun punya voucher, tapi Allah yang pegang hak prerogatif. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Tapi Allah sangat menghargai permintaan para kekasihnya, para walinya, para nabinya, para rasulnya. Nah itu. Jadi meskipun punya voucher, tapi ujung-ujungnya Allah. Limanir tado, bagi orang yang Allah ridhoi. Maka yang kita cari itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Karena nanti yang dapat syafaat nanti ujung-ujungnya, siapapun yang minta, ujung-ujungnya Allah ridho apa enggak. Nah, maka kita minta betul ridho Allah itu. Itu ini sudah selesai ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man shalah. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, kata malaikat, yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Ini doa syafaat. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka. Tuh. Jadi orang-orang soleh, bapak-bapaknya juga mendapatkan istri-istri. Istrinya ada dua ya. Istri-istri gitu ya. Tapi istri-istri mereka, orangnya banyak ya istrinya banyak lah. Dan keturunan mereka, sungguh Engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya, yang pertama, ketika kita sodako untuk zikir, Quran, majelis, pesantren dan lain sebagainya, kita akan kecepretan apapun yang terjadi di majelis itu. Kita akan kecepretan. Majelis Quran kita akan kecepretan. Saya bayangin tuh kakak saya itu banyak pipanya tuh. Pipa dari tunanetra ini ngalir terus. Dia udah di alam kubur, tapi orang-orang tunanetra pada ngapalin itu ngalir terus tuh. Nah, jadi memudahkan ia untuk wafat dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beruntunglah bagi kita yang sudah punya guru mursyid kamil mukamil, di mana guru mursyid itu menurut keterangan kitab Al-Quran dan As-Sunnah akan memberikan pertolongan kepada kita di berbagai fase dari masa depan kita yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Untuk demikian dulu, intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengamalkan zikir. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita dianggap sebagai murid dan kita memperoleh kemudahan dan pertolongan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.